就像烙印在我的心上，陪我到老，陪伴我一同去天堂。就像天使一样出现，轻易满足我一切幻想。你的眼睛像星星，亮晶晶，一眼就坠入陷阱。别担心，好幸运，也许是命中注定。对你目不转睛，唯独你让我偏心。你的眼睛像风铃，叮铃叮，传入脑海的声音，多动听，多沉静。乌云也会转天晴，对你一见钟情，就像化学的反应。如果幻想能被孤独原谅，能被孤独那一定原谅就是你温柔的目温柔光，光把我照亮，暖我心房，抚平遍体鳞伤。从前我是躲在暗处的躲花，在暗处的记得有光，你带我去最高的最地高的地方。方。那里的风和满天星光，是我永不褪色的印象。你的眼睛像星星，亮晶晶，一眼就坠入陷阱。别担心，好幸运，也许是命中注定。对你目不转睛，唯独你让我偏心。你的眼睛像风铃，叮铃叮，传入脑海的声音，多动听，多沉静。乌云也会转天晴，对你一见钟情，就像化学的反应。Oke, halo 大家晚上好，我们又再见个面了. Halo semuanya, selamat malam. Jadi hari ini kita akan mulai meeting kedua ini. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, aku mau remind untuk teman-teman juga kalau misalnya challenge buat week 1-nya akan ditutup jam 10 hari ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih pengen ikutan, nah masih ada waktu lagi untuk membuat videonya. Jangan lupa untuk cek di pin Telegram, di situ ada link ada poster juga berisi informasi untuk challenge week 1 ini. Nah, untuk hari ini kita bakal diajari oleh Kak Jocelyn nih. Mungkin Kak Jocelyn boleh say hi dulu untuk teman-teman semuanya. Oke, 大家好，我是杨慧莲, aku dosen informatika, nama Mandarinku Yang Hui Lian. Aku hari ini yang akan ngajar kalian semua materinya tentang Mandarin ya. 大家好，很高兴认识你们。Oke, 好的，那接下来就jadi waktunya disilakan untuk Kak Jocelyn ya, silakan. Oke, nah 我们就开始吧, kita langsung mulai aja ya. Sebentar. Bentar ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang buah. Buah dalam bahasa Mandarin itu bacanya gimana? Oh ya, sebelum itu, Laoshi ingin kasih tahu kalian semua, nanti setelah Laoshi baca, sebisa mungkin kalian juga di rumah ikuti baca ya, biar kalian terlatih juga untuk pelafalan dalam bahasa Mandarin. Kalian ikuti saja di rumah ya. Oke, kita langsung mulai aja.
Ini bacanya shui guo. Shui guo. Nah, shui guo artinya itu buah ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Kenapa ini tulisannya kan SHUI. Kenapa bacanya tuh bukan shui ya, tapi kalian bacanya bukan shui, tapi shui. Jadi kalian bisa sisipkan huruf E di tengah sini ya. Huruf E. Jadi itu bacanya shui, terus guo. Nah, ini kan nada 3. Nah, ini juga nada 3. Kenapa nada 3? Nada 3 bacanya bukan shui, guo. Nah, ini tuh ada aturannya. Mungkin dari beberapa dari kalian itu, ada yang belum tahu ya nada-nada Mandarin itu kan ada 4 nih. Nada pertama yang ini, tulisnya tuh lurus ya. Ini nada ke-1, bacanya contohnya A. Nah, bacanya datar terus tinggi di atas. Terus lalu ada nada kedua, seperti ini tulisnya, bacanya A. Nah, jadi dari bawah dia naik ke atas, bacanya A. Lalu ada nada ketiga. Nah, nada ketiga nih yang kayak ini nih, bentuknya kayak tanda centang gitu ya. Nah, ini bacanya dari bawah baru ke atas. A, A. Nah, bacanya kayak gitu. Nah, untuk nada keempat nih, nada terakhir, ini dari atas turun ke bawah. Jadi bacanya A. A. Jadi dia dari tinggi ya, tinggi di atas terus langsung turun ke bawah gitu. Jadi bacanya A. Nah, ini kan nada 3. Tadi kan bacanya A. Nah, ini juga nada 3. Ini nada 3. Kenapa bukan bacanya shui, guo? Ini ada aturan. Nah, namanya aturan nada setengah 3. Jadi, kalau nada 3 ketemu sama nada 3, dia bakal berubah jadi nada 2 ya. Tulis di sini. Ketemu sama nada 3, dia bakal jadi nada 2. Nah, nada 2-nya nih di mana nih? Yang di depan atau yang di belakang? Nah, nada 2-nya itu yang di depan ya. Jadi, mau seberapa banyak nada ketiganya itu, kalian tetap ubah yang di depannya. Contohnya kayak ini. Nah, jadi kalian bacanya tuh shui guo. Nah, naik, terus kalian langsung turun ke bawah. Shui guo. Nah, guo-nya kalian juga nggak perlu ayun ya, jadi nggak terlalu kayak shui guo, nggak terlalu ayun gitu juga. Jadi, nah ini juga termasuk ya, ini nada setengah 3 ya. Guo. Jadi kalian cukup berhenti di tengah-tengah. Kan gini aja nih. Nah, kalian cukup berhenti di tengah-tengah di sini aja, nggak perlu baca full kayak gini ya. Guo, nggak perlu. Jadi kalian boleh langsung berhenti di tengah-tengah kayak gini. Guo. Nah, shui guo. Nah, ini ada 2 aturan nada ya. Jadi yang pertama, nada ketiga kalau ketemu nada 3 berubah jadi nada 2. Dan aturan nada yang kedua, nada ketiga bisa dibaca setengah aja. Gitu. Jadi kalian nggak perlu terpacu sama guo gitu. Kalian boleh bacanya agak rendah aja cukup gitu, kayak guo gitu. Shui guo gitu. Oke. Ini apa ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini buah-buah yang akan kita pelajari hari ini ya. Buahnya sebenarnya ada banyak, cuman kita pelajari yang umum-umum aja ya. Yang paling sering kita temui nih. Nah, pertama ini ada buah stroberi ya. Buah stroberi ini bacanya cao mei. Cao mei. Nah, cao mei itu artinya stroberi ya. Jadi bacanya kayak gitu. Nah, ini karena hurufnya, kenapa bacanya gitu? Karena ini pinginnya itu depannya C. Nah, jadi kalian tuh bacanya kayak cao, cao pakai angin sedikit gitu. Cao mei gitu. Nah, jadi bukan cao mei, nah bukan gitu. Bacanya ada angin sedikit, cao mei. Lalu berikutnya ini ada buah mangga nih. Nah, mirip-mirip nih. Kan dalam bahasa Inggris kan mango. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin itu bacanya mangguo. Mangguo. Nah, ini bacanya seperti biasa aja ya gitu, mangguo. Nggak perlu ada tambahan angin atau aturan lainnya. Oke, lanjut. Berikutnya ini ada
buah pisang ya, pisang ini bacanya xiang jiao. Nah, karena dia sama-sama nada satu, jadi dia bacanya tinggi di atas gitu. Xiang jiao. Nah, terus ini karena dia juga hurufnya pakai J ya. Karena kan J sama Qi dalam bahasa Mandarin kan beda ya, kan Mandarin ada J, ada Qi. Nah, kalau J ini bacanya ciao. Nah, kalau Qi gimana? Pakai anginnya. Ciao. Contohnya gitu bacanya. Jadi beda ya, ciao sama ciao. Nah, ada anginnya. Pokoknya yang Qi ini ada anginnya. Kalian ingat salah satunya aja juga nggak apa-apa gitu. Lanjutnya ini ada buah semangka ya. Buah semangka itu bacanya buah. Nah, ini artinya semangka dan ini juga gak ada aturan khusus ya gimana cara bacanya gitu. Nggak perlu pakai angin, nggak perlu pakai aturan apa-apa gitu. Kalian jadi bacanya cukup sikwa gitu. Sama jangan lupa nadanya juga tinggi di atas ya, terus datar gitu. Nah, berikutnya ini ada buah nanas nih ya. Buah nanas itu bacanya po luo. Po luo. Nah, tadi Lao-shi bacanya tuh bukan po, tapi po. Nah, karena pelafalan Mandarin itu seperti itu ya. Kalau teksnya benar, teksnya itu B sama O. Pinginnya ya. Pinginnya itu benar, B sama O. Tapi kalau bacanya, kalian selipin U di tengahnya. Nah, kayak gini. Jadi bacanya po luo. Nah, jadi bukan benar-benar po luo, nggak gitu. Kalian selipin di tengahnya dikit aja kedengerannya gitu. Jadi po luo. Oke, lanjut ini berikutnya pu tao. Nah, ini nggak ada nadanya nih. Di Mandarin ada nih pinyin yang nggak ada nadanya. Nah, yang nggak ada nadanya itu disebut nada netral ya, nggak ada nada. Nah, dalam bahasa Mandarin itu bacanya qingsheng. Nah, qingsheng ini kayak gimana tulisannya? Kayak gini ya. Bentar. Qingsheng. Nah, ini ya untuk penulisannya. Qingsheng ini artinya nada netral. Oke, terus kalau nada netral bacanya gimana? Nada netral itu bacanya dia cepat ya, bacanya lebih cepat. Jadi kayak nggak kedengeran gitu. Contohnya ini ya, pu tao. Nah, cepet kan tuh belakangnya. Jadi kalian panjangin depannya gitu, pu tao. Jadi agak cepet aja gitu. Jadi nada netral tuh nggak perlu diayun-ayunin atau gimana. Cukup berhenti aja gitu. Misalnya tao, te, ne, kayak gitu contohnya ya. Dan itu juga tergantung nih pasangan di depannya apa nih, pasangan sebelahnya ya. Kayak ini kan contohnya pu tao. Nah, jadi dia turun ke bawah. Kalau misalnya nada satu gimana? Kalau nada satu pu tao. Nada dua pu tao. Nada tiga pu tao. Nada empat pu tao. Nah, jadi beda ya, tergantung dia pasangannya sama nada keberapa. Cara bacanya gitu. Tapi prinsipnya sama, prinsipnya cukup berhenti di tengah-tengah aja gitu. Oke, lanjut. Berikutnya ada buah apel ya. Ini yang paling sering kalian dengar juga, paling kalian makan juga mungkin. Nah, ini buah apel bacanya pingguo. Pingguo. Nah, ini kan tadi P, ini juga P. Nah, kalau P ini, P sama T, nah kalian itu harus pakai angin gitu. Contohnya kan tadi kan Lao-shi baca pu tao, dua-duanya pakai angin kan. Pu tao. Nah, ini sama pingguo. Nah, kalau G nggak usah pakai angin. Jadi kalian cukup P sama T yang pakai angin gitu. Pingguo atau pu tao gitu. Nah, berikutnya ini ada buah jeruk ya. Kalau buah jeruk itu bacanya chongzi. Chongzi. Nah, ini mungkin emang paling susah dilafalkan ya. Emang dia susah untuk mengatur posisi lidah kalian gitu. Tapi kalau kalian sering bicara pasti kalian bisa. Sekali lagi ini bacanya chongzi ya. Oke, ini artinya jeruk ya, buah jeruk. Oke. Sampai sini kira-kira jika ketemunya 3 aksara dengan nada yang sama,
Tiga semua. Oh, misalnya nih kalian nadanya tiga semua ya. Eee, misalnya nada tiga semua. Misalnya Chan Lan Kuan gitu kan. Chan Lan Kuan itu kan pameran ya. Tulisannya kayak gini nih. Nah, ini ya. Nah, ini nada tiga semua nih. Gini ya. Nah, gini. Nah, ini nada tiga semua beda ya. Jadi, kalau kali ini kan kalian bakal bingung kan, tapi kalau misalnya itu, di Cungkuo itu ngomongnya gimana, mereka tuh tergantung kebiasaan daerah masing-masing juga, pertama faktor yang menentukan ya, faktor kedua, tergantung mereka mau tekankan di mana. Misalnya, kalau ini kan satu kata nih, kalau satu kata kayak gini kalian bisa, langsung semuanya yang di depan tuh ubah jadi nada dua gitu. Kayak ini kan misalnya Chan, Lan, Kuan. Nah gitu, jadi nada dua semua gitu, Chan, Lan, Kuan. Nah kalau misalnya, kata yang nggak berhubungan sama sekali, nah kata yang nggak berhubungan itu maksudnya gimana? Contohnya, nih, sebentar, contohnya ini ya, misalnya, 我想买水果. Nah ini kan panjang nih, nada tiga semua nih. Wo nada tiga, xiang nada tiga, mai juga, shui nada tiga, ko nada tiga juga nih. Nah, nih, semuanya kan ada 3 nih. Dan ini kan kata satu dan kata lainnya kan nggak berhubungan ya. Kayak wo artinya kan aku atau saya. Terus kalau xiang itu artinya kan ingin, ingin. Kalau mai artinya beli. Kalau shuikuo tadi kan artinya buah. Nah, ini kalian boleh pisah. Misalnya kalian mau menekankan di mai, kalian mau menekankan beli buahnya. Nah, kalian bisa jadi nada dua gitu ya, misalnya 我想买, nada tiga juga boleh gitu. 我想买水果 gitu. Pokoknya kalau 水果itu pasti kan satu kata. Kalau satu kata itu kalian nggak boleh pisah lagi. Pasti shui-nya itu jadi nada dua gitu ya. Yang shui-nya itu pasti jadi nada dua. Kalian pisahnya boleh satu 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 gitu. Boleh antara kalian 我想买水果. Kalian ubah jadi dua semua. Atau kalian boleh yang wo-nya kalian ubah jadi nada tiga. 我想买水果 gitu ya. Jadi tergantung kebiasaan kalian juga ngomongnya gimana gitu. Tapi intinya kalian nggak boleh ngomongnya nada tiga semua. Kayak misalnya 我想买水果 gitu itu nggak boleh. Nah, kalian pasti harus ada yang diubah jadi nada duanya gitu. Oke, oke ya. Kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nah, ini. Kalau ini itu untuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu bisa dilihat dari mana? Nah, bisa dilihat dari ininya nih. Shenme. Nah, shenme itu artinya apa ya? Itu salah satu. Ini kan kalau ni mungkin kalian udah sering dengar kan kalau ni artinya kan kamu. Kamu ya. Ni kalau Sihuan mungkin beberapa dari kalian belum ada yang dengar ya. Sihuan artinya suka. Nah, suka. Terus kalau ini ci itu artinya makan. Ci makan. Terus lanjutnya kalau shenme tadi artinya apa ya? Apa? Kalau shuiko kalian tadi udah tahu kan artinya buah ya. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Nah, jadi artinya kamu suka makan buah apa? Nah, gitu. Kalau dalam Mandarin itu kalimat apa, misalnya apa, di mana, siapa, biasanya ditaruh di tengah-tengah gini ya. Kayak di tengah-tengah gini. Jadi nggak ditaruh di ujung gitu. Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia kan. Kamu suka makan buah apa? Atau mungkin di depan gitu kan. Apa buah yang kamu suka makan? Itu juga kurang benar sih. Jadi lebih umumnya kan kamu suka makan buah apa gitu kan. Nah, apanya kan di belakang. Nah, kalau Mandarin nih apanya nih di tengah gitu. Nah, jadi polanya nih kayak gini kan. Pertama subjek. Kedua adverb ya. Sihwan kan bisa jadi kata bantu kerja, bisa jadi kata kerja juga kan. Nah,
subjeknya, adverb atau verbnya, tambah verb yang utamanya nih, verb utama. Terus kalimat tanyanya kayak apa, di mana, yang 5W1H itu. Sama 水果itu kan objek ya, objeknya. Itu umumnya ya kalau kalimat tanya ya, kalau menggunakan 5W1H. Tapi ada juga kalimat tanya yang menggunakan ma. Kalau yang menggunakan ma itu biasanya jawabannya iya atau tidak gitu ya. Ma yang kayak gimana? Ma yang seperti ini. Nah, ma yang kayak gini itu biasanya pasti ditaruh di ujung dalam Mandarin. Nah, ma ini juga udah pasti menunjukkan kalimat tanya ya, kalimat tanya dan jawabannya biasanya tuh dalam bentuk iya atau tidak gitu, yes or no question gitulah. Nah, ini kan kalimat tanyanya. Gimana cara jawabnya? Nah, cara jawabnya itu kayak gini. 我喜欢吃西瓜 contohnya kan, misalnya saya suka makan semangka gitu. 我 artinya kan saya nih. 我 saya. 喜欢 kan artinya suka. 喜欢 吃 makan. 西瓜 itu semangka ya. 我喜欢吃西瓜. Nah, kan tadi kan balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi. Kan nah nih. 你喜欢吃什么水果? Nah, langsung kalian bisa jawab 我喜欢吃西瓜. Karena kan 什么水果kalian bisa gantikan ya, gantikan langsung dengan apa gitu buahnya gitu, nggak perlu kalian ini lagi. Nah, beda kalau misalnya yang ditanya tuh 你喜欢吃西瓜吗? Nah, kayak misalnya ini kita ganti nih. 吃西瓜 吗? Nah, ini kita ganti nih, 什么-nya kita ganti. 什么水果nya kita ganti. Nah, contohnya. 你喜欢吃西瓜吗? Nah, ini lain lagi. Dia nanyanya, apakah kamu suka makan semangka? Nah, jawabannya apa? Iya atau tidak dong? Gitu. Nah, kalian bisa jawab, 是我喜欢吃西瓜. Iya, saya suka makan semangka. Nah, kalian juga boleh jawab 不. Itu 我不喜欢吃西瓜. Nah, tidak. Aku tidak suka makan semangka. Ya, gitu. Ya, makan semangka. Nada 4 sama atau pu. Pu juga nada 4. Nah, tuh. 是我喜欢吃西瓜 misalnya atau 不我不喜欢吃西瓜. Nah, kalau suka kan artinya sihuan. Kalau tidak suka, tambahin pu aja. Karena pu artinya tidak kan. Shi artinya iya, pu artinya tidak. Gitu. Jadi ini kayak yang tadi yang dibilang ya, yes no question gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, nih. Kita belajar kata-kata baru ya. Selain yang tadi, di luar yang tadi. Ini bacanya shengsi ya. Artinya new words ya. Sheng nada 1, shengsi nada 2. Tidak bahasa. Ya, kenapa? Ada yang mau bertanya? Oke, begitu lanjut ya. Nah, shengsi itu kan artinya new words kan. Artinya kata baru. Nah, yang pertama nih, kita belajar 4 dulu nih. Yang pertama ini, qian. Qian itu artinya uang ya, uang. Kalau artinya uang, udah pasti dong itu termasuk kata benda kan. Qian, bentuk hurufnya seperti ini ya. Bacanya qian, jangan lupa karena ki, kalian harus pakai angin bacanya. Terus berikutnya ada tuo shao. Tuo shao. Artinya berapa banyak ya. Tuo shao ini kan artinya juga termasuk untuk ini ya, kata awalan kata tanya gitu. Kan berapa kan. Kayak how much dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga sama dalam bahasa Mandarin itu tuo shao. Artinya berapa banyak. Nah, terus ini ada cin. Cin. Nah, karena ini J, kalian nggak perlu pakai angin. Jadi bacanya biasa aja kayak cin gitu. Cin. Ini artinya cin ya. Setara dengan 500 gram. Ini satuan
ini ya, kata apa, ini bukan kata satuan sih, lebih ke satuan aja, satuan dalam, ini ya, di China itu mereka pakainya jin ya, bukan bukan pakai kilogram gitu. Nah, mereka pakainya tuh ini, jin ini. Nah, jin ini setara dengan 500 gram, setengah kilo, gitu. Misalnya, berat badan ya contohnya, berat badan 45 kilogram. Nah, kalau di Cungkuo ngomongnya bukan 45 kilogram gitu, beda. Nah, mereka bilangnya tuh 90 gram, bukan 45 kilogram, tapi, 90 jin mereka ngomongnya. Jadi bacanya itu 90 jin gitu, 90 jin, jadi dikali 2 gitu kan. Jadi, berat badan kamu berapa? Mereka jawabnya, "Oh, 90 jin." Nah, 90 jin gitu kan, 90, 90 jin gitu, yang artinya 45 kilo, sama aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini bacanya my, yang tadi ya, yang sempat ada contohnya. My artinya beli. Nah, beli. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kalian tebak tadi yang kenapa? Oke. Tadi yang my sama tadi yang my kan artinya beli. Nah, my yang mana nih? My itu yang nomor 1 atau yang nomor 2 nih? Nomor 1. Nomor 1. Kenapa bisa nomor 1? Nomor 1 itu beli, kalau nomor 2 itu my jual. Iya. Perbedaannya di mana nih? Tahu nggak kira-kira? Di Selain guratan hansunya. atasnya, Kak. Oh, nadanya, Kak. Ah, betul. Beda ya nadanya. Kalau ini, my nada 3. Kalau ini, my nada 4. Ya. Beda juga artinya. Yang satu artinya beli. Nah, yang satu lagi artinya jual. Tuh. Jadi, ini juga berlawanan ya. Selain hansunya beda, pinyinya sama, tapi nadanya juga beda. Jadi dia beda di hanse sama nada ya. Nih. Yang satu beli, yang satu jual. Oke. Kita lanjut aja ya. Nah, ini mata uang di China ya, di Cungkuo. Mata uang Cungkuo itu bacanya ren min pi. Ren min pi. Ya, ren min pi artinya RMB kan, satuan mata uang China gitu. Nah, ini contohnya nih, ada bentukan uangnya ya, kayak gimana ya. Nah, bentukan uangnya tuh kayak gini. Nah, kalian perhatiin nggak sih, di sini kan, ini ya, kan ini 1 nih, 1. Tapi kok kenapa dia tulisnya bentuk hurufnya gini? Ini artinya juga 1 loh. Artinya 1. Kenapa dia bukan tulisnya yang ini, yang seperti yang kita tahu kan kalau I tulisnya kan kayak gini kan. Nah, kenapa nih dia tulis kayak gini? Nah, huruf-huruf, bukan huruf ya, tapi angka-angka seperti ini, itu disebut sebagai tasye. Tasye ini angka yang ini ya, yang rumit-rumit gini ya, padahal artinya cuma 1, 2, 3. Nah, tujuannya kenapa nih ada angka tasye seperti ini? Tujuannya supaya, mata uangnya itu nggak mudah diikuti ya, nggak mudah di-copy gitu. Nggak mudah di-copy sama orang nih. Kayak misalnya, ini kan I, nah kalau I kan cuma datar gini nih umumnya. Kan bisa aja orang tambahin ini. Nah, jadi jadi 10. Kan gampang ditiru jadinya kan, mudah ditiru. Nah, makanya ini biasanya dipakai di, yang berhubungan dengan ekonomi atau uang-uang di bank gitu ya, di mata uang kayak gini dia, dipakai nih biasanya nih. Nah, disebutnya tuh tasye. Oke. Terus juga, ini juga nih, huruf-hurufnya yang ribet-ribet ini ya, pokoknya yang ribet-ribet yang ada di mata uang ini, disebutnya, tasye ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini juga penyebutannya ya, penyebutannya, mata uangnya gitu ya. Kalau kita kan ngomongnya kan cukup rupiah-rupiah aja nih. Nah,
Kalau di Cungko itu beda, misalnya kita kan ngomong, Rp115.000 gitu kan. Nah, di sini mereka beda atau enggak misalnya Rp15.000. Nah, eee, mereka nih kayak gini nih. Pertama ada yuan. Nah, ini sama aja nih, sama kuai ya, sama aja nggak ada bedanya. Cuman yang beda tuh kalau yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu shu mian yu. Shu mian yu artinya, bahasa tertulis ya, bahasa buku, bahasa tertulis. Nah, kalau yang sebelah kanan ini kou yu. Kou yu. Nah, kou yu itu artinya bahasa lisan ya, ketika kita berbicara, nah biasanya tuh pakai ini. Nah, misalnya sama nih, kayak misalnya dalam tulisan gini nih contohnya, yang gampang-gampang aja deh, jangan terlalu susah mungkin ya. Nah, contoh ini. Nah, ini bacanya kalau ketika berbicara, orang Cungko, mungkin ada cuman jarang ya, jarang bilang san yuan. Nah, umumnya mereka langsung bilang san kuai. Nah, artinya sama san yuan, artinya san kuai. Nah, kan san kuai itu kan setara dengan sekitar 6 ribuan ya dalam mata uang Indonesia. Nah, sekitar 6 ribuan. Nah, jadi intinya sama aja sih. Nah, ini juga pasangannya sama nih, Ciao sama Mao. Nah, kalau Ciao ini untuk penulisannya ketika bahasa buku gitu ya. Kalau misalnya ketika kita nulis esai atau nulis apa yang tentang uang-uang gitu, nah biasanya pakai Ciao. Tapi ketika berbicara itu pakainya Mao. Nah, jadi beda ya. Ini bacanya Ciao, ini bacanya Mao. Oke, ini sama nih. Fen, fen. Nah, kalau fen ini nggak ada bedanya ya, sama aja mau di bahasa lisan atau bahasa tertulis itu sama aja, bacanya sama-sama fen. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sebelum kita pelajari lebih lanjut nih tentang, mata-mata uang yang tadi kan, kita perlu tahu dulu nih, angka-angka sederhana ya, angka dari 1 sampai 10. Nah, mungkin dari gambaran nih kalian udah tahu gitu ya, yang mana 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin dari bawah yang baris bawah nih kalian belum tahu nih. Kalau di Cungguo itu, di China biasanya mereka kalau mau menunjukkan angka seperti ini ya bentuknya. Jadi kalau kita kan biasa kalau angka 6 kan langsung bilang gini, 6 gitu. Enggak, kalau mereka cukup satu tangan aja, kayak misalnya ini, atau enggak ini juga bisa. Jadi mereka cukup satu tangan udah menunjukkan itu angka berapa. Nah, ini yang pertama kan bacanya I artinya angka 1. Terus kalau ini er artinya angka 2. Ini san artinya angka 3. Si angka 4. U angka 5. Nah, kalau ini liu angka 6. Nah, kalian perlu lihat juga ya, ini kan penulisannya L-I-U, liu. Nah, tapi bacanya tuh bukan liu, tapi liu. Kalian sisipkan O di tengah-tengahnya. Jadi kalian bacanya mirip-mirip seperti ini. Nah, liu gitu, liu. Nah, artinya 6 ya. Nah, ini ci artinya 7. Kalau yang ini pa artinya 8. Kalau ini jiu 9. Kalau ini shi artinya 10 ya. Nah, jadi ini ya kalau di China itu mau menunjukkan angka pakai tangan kayak gini bentuknya kayak liu gitu. Terus ada qi kayak gini. Pa, terus jiu juga gini, terus shi yang kayak batu, shi. Oke. Kalau gitu ini ya. Ini kalau bisa kalian coba ingat-ingat nih sekarang nih. Karena nanti berikut-berikutnya kita bakal bermain angka gitu ya. Kita main hitung-hitungan. Oke. Oke, kita lanjut. Nah,
angka belasan sama puluhan nih. Ini cukup sederhana, ini nggak rumit, karena kalian cukup menggabungkan angka-angka yang tadi ya, angka-angka dasarnya dari 1 sampai 10. Nah, kalian cukup hafalkan itu. Kalau kalian udah hafal, kalian bisa nih langsung membuat angka belasannya gitu. Kalian misalnya mau ngomong kayak gini, contohnya kan 15 gitu ya. 15 kan, sebentar. Nah, 15 kan ini 10. Nah, ini 10 sama U. Kalau 10 tambah 5 U. Jadi 15. Nah, kalian gabungin aja langsung. 15 gitu. 15 yang artinya juga sama, artinya 15. Contohnya kayak ini juga 20 tambah 7 misalnya, 27. Kalian tinggal gabung aja. 20 kan 20, 20. Terus kalau 7 kan 7, 7. Kalau 27 itu 27, 27. Nah, ini juga nih udah ada penjelasannya ya. Untuk angka puluh seperti kayak 20, 30, 40 dan seterusnya, itu kalian tambahkan 10 di belakangnya ya. Kayak gini contohnya 30, 30, 30. Kalau 90, 90, 90. Kalau 80, 80, 80. Nah, jadi kalian sama kalau misalnya kayak 40, 50, kayak misalnya 40 kan 40. Ini mungkin lebih ribet ya. 40. Nah, permainan lidah kalian nih emang agak susah. Terus ada 50, 50, 70, 70, 60, 60. Kayak gitu ya contohnya. Kalian cukup tambahkan di belakang. Tapi kalau untuk ratusan, kalian jangan coba-coba misalnya 300 gini. Terus kalian tulis 30, enggak gitu ya. Itu beda lagi. Kalau untuk ratusan ya, bukan gitu. Kalau untuk ratusan itu ada penyebutannya bacanya tuh pai ya. Ipai, misalnya contohnya ipai 100 gitu ya. Nah, gimana nah tulisannya kayak gini. Pai. Nah, pai seperti ini ya. Pai nada 3. Nah, gini ya. Pai ini untuk ratusan ya, tapi untuk sekarang kita jangan belajar ratusan dulu. Kalian cukup pahami dulu ini ya untuk yang angka belasan dan puluhan. Oke, lanjut. Nah, ini kita udah langsung lanjut nih ke penyebutan mata uang ya. Kan kalau di China kan pakainya kan bukan kayak kita di Indo ya. Kalau di Indo kan berapa ratus ribu lah, berapa puluh ribu, 1000. Nah, mereka nih pakainya cukup angka yang kayak gini nih. Nah, ini juga udah termasuk gede ya. Contohnya kan ini mendekati 50 kan. Biasa kan 1 yuan itu 2.000-an lah ya sekarang kursnya. Nah, kalau 50 yuan ini berarti ini udah mendekati 100.000 ini. Uangnya udah mendekati 100.000 ya. Jadi termasuk tinggi juga. Bukan kayak, oh kalian lihat, sesejo gitu. Oh, kayak dikit banget, nggak dikit sebenarnya. Oke? Nah, ini gimana bacanya kalau kayak gini? 49. Nah, 49 itu kan 49. Kuai. Kuai yang tadi ya, kuai itu kalau misalnya kan tadi pasangannya sama yuan kan. Nah, kuai itu dalam ketika kita berbicara pakainya kuai. Nah, mau ini biasanya receh ya kalau di Indo ya kita ngomongnya recehan gitu. Ada nih recehannya. Nah, kalau recehan di China itu bisa berupa uang kertas atau uang koin ya. Lanjut. Nah Uven juga receh yang paling kecil ya, pecahan paling kecil ya. Kayak misalnya nih, koma paling belakang-belakang gitu. Tapi kalau misalnya kayak contohnya nih, 49,735. Ini nggak ada. Ini nggak ada ya, 49,3. Desimal kayak gini tuh nggak ada ya di China. Mereka cukup sampai sini doang. Oke. Nah, pertama tuh 49. Nah, 49 itu
ininya ya, yang bagian pertama yang puluhan yang paling besarnya ya, uang yang paling besarnya, baru kalian tulis desimal belakangnya, desimal, 1 desimal gitu ya, 0,7. Nah, yang 0,7 ini kalian, bacanya tuh ciao atau mau. Jadi, biasanya kan yang dari 0,1 sampai 0,9 ya, itu biasanya bacanya ciao sama mau. Nah, kalau misalnya 0,01 sampai 0,09 itu pakai fen pecahan terkecil ya, paling kecilnya tuh koma-komanya. Makanya kalau kayak gini, ini bacanya tuh 49 kuai, 49 kuai, 7 毛. Nah, ini kan 0,7-nya kan, ini 0,7, 7 毛, terus 5 fen ini 0,05-nya. Kayak gini ya, emang agak rumit gitu, tapi emang bacanya gini. Jadi 49 kuai 7 毛5分, gitu. Oke, sampai sini kira-kira, kalian, ngerti nggak nih? Kalian pahami dulu ya ini ya, karena abis ini kita latihan nih. Latihan gimana sih, eee, ini ya kalau misalnya dalam Mandarin tuh bacanya gimana. Oke, kita lanjut aja nih. Nah, sebelum latihannya itu, pertama kita belajarin dulu ya grammar dulu sedikit. Nah, grammar ini tuo shao ya. Grammar tuo shao ini biasanya formatnya kayak gini nih contohnya, subject. Bisa ada verb, bisa enggak di sini. Bisa ada verb, bisa enggak. Terus tuo shao tambah objeknya. Contohnya kayak gini. 我们班有多少学生? Nah, ini artinya kan 我们 artinya kita. Gitu. 我们 artinya kita. Pan artinya kelas. Yo artinya ada. Tuo shao itu kan berapa banyak. 学生 itu murid ya. Nah, kita tulis aja di sini. 我们班 kan kita. Terus ini kelas. Ada apa? Banyak. Nah, kayak gini ya. 我们班有多少学生 gitu kan. Nih. Nah, ini nih kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak bener ya urutannya kayak gini ya, kalau misalnya kita artikan secara harafiah gitu kan, satu-satu kata gitu. Jadi aneh gitu kan, kita kelas ada berapa banyak murid. Nah, sebenarnya yang ditanyakan tuh, berapa banyak murid di kelas kita, gitu. Ada berapa banyak murid di kelas kita, itu yang sebenarnya ditanyakan ya. 我们班有多少学生? Nah, jadi 多少 itu biasanya dipakainya kayak gini. Kalian bisa boleh tambahin, ada verb atau enggak juga boleh, karena verb yang ini untuk, pelengkap aja ya, gitu. Kalau misalnya 我们班多少学生 kan aneh gitu kan. Kelas kita berapa banyak gitu kan. Itu kan mungkin bisa dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Mandarin itu nggak boleh. Karena, kalau mungkin kan orang Indonesia kan suka singkat-singkat gitu kayak, kelas kita berapa banyak gitu kan, gitu. Tapi kan sebenarnya kan kalau mau lengkapnya kan kelas kita ada berapa banyak murid gitu. Oke, kita ini ya, kita lanjut. Nah, nih tuo shao yang berikutnya nih. Ini kan langsung dari subjek, terus tuo shao tambah objeknya qian. Nah, jadi ini langsung aja izin ini kan tadi ya 500 gram ya, jangan lupa izin 500 gram. Jadi ini pelengkapnya juga kan 500 gram ya. Jadi 苹果多少钱一斤? 苹果多少钱一斤? Nah, bacanya kayak gitu ya. Nah, formatnya seperti yang tadi, boleh verb-nya ditambahin, boleh enggak. Tapi kan ini nggak perlu dilengkapin lagi ya, karena udah bener ya. Artinya kan berapa harga, ini bukan 1 kg ya, setengah ya, setengah kilo apel ya, setengah kg apel. Berapa harga setengah kilogram apel?
Nah, kalian tuoshao-nya seperti yang tadi aturan yang sihuan, kalian ganti aja tuoshao sama kayak tadi kan ni sihuan chi shenme. Shenme-nya kalian ganti gitu. Chi shenme shuiguo, shenme-nya langsung kalian ganti jadi buah apa. Ini juga sama. Tuoshao-nya kalian ganti. Jadi berapa nih misalnya pa kuai gitu ya. Pa kuai itu kan berarti kisaran 16 ribuan gitu ya, 16 ribu lebih. Nah, jadi pingguo pa kuai ijin. Ini bukan meletakkan buku ya, ini salah artinya. Jadi ini tuh artinya apel setengah kilo, setengah gini ya, setengah kilo apel itu pa kuai ya, 8 kuai. Nah, artinya kayak gini ya, setengah kilo apel itu artinya setengah kilo apel 8 kuai, yang artinya ya setengah kilo itu 16 ribuan lah gitu. Kalau kurs apa tergantung kurs Cinanya gitu ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini. Ini berikutnya ada ini juga nih. Tapi mungkin yang tadi sebelumnya ada yang mau coba baca mungkin? Bentar. Nah, ini kalian ada atau mungkin pelafalannya ada yang mau dicoba dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang tadi ya. Nah, ini dialog kedua nih. Dialog kedua ini yang tadi yang udah di ini ya dijelaskan kan ada nada tiganya 3 nih. Ni, xiang, mai. Nah, gitu. Biasanya kalian boleh misal ni xiang mai shenme suiguo gitu. Atau ni xiang mai. Biasanya umumnya sih diubah kalau kalian nggak mau pusing ya, kalian ubah aja semuanya jadi nada 2 depannya, ada terakhirnya baru nada 3 gitu. Ni xiang mai shenme suiguo gitu kan. Kamu ingin beli buah apa gitu. Nah, kayak tadi ya ini penggunaan shenme kan apa tengah. Shenme-nya kalian bisa ganti nih. Langsung kalian ganti objeknya. Shuiguo. Nah, terus kalian bilang lagi, 我想买2斤芒果. Nah, saya mau beli 1 kilo mangga ya. Kan ini 2斤, liang kan 2 cin ya. Jadinya 2 cin itu kan 500 kali 2 kan 1 kilo dong 1000 gram gitu kan. Jadi saya mau beli 1 kilo mangga. Nah, ni xiang mai shenme shuiguo. Tadi kan ni artinya kamu, xiang artinya ingin ya, mau, ingin, mai artinya beli, shenme apa, shuiguo buah. Terus bila kamu jawabnya bisa gini, 我想买2斤芒果 gitu contohnya. 我想买2斤芒果. Nah, ini 我 artinya kan aku atau saya. Terus yang ingin atau mau gitu kan. Ingin, mau, mai itu kan beli 2斤 1 kilo. Mangko, mangga. Gitu. Jadi artinya kayak gini ya kurang lebih. Nah, oke. Kita lanjut nih. Nah, ini. Bedanya kalian juga pasti perhatiin kan tadi. Kenapa tadi Lause bilang liang artinya tuh 2. Sementara 2 juga kan bacanya. Nah, liang sama artinya sama-sama 2. Yang beda apa? Kalau liang itu dipakai untuk menunjukkan jumlah. Dan biasanya digunakan sebelum kata satuan ya. Nah, kata satuan tuh yang kayak gimana? Nih. Kata satuan tuh yang kayak gini. Contohnya kayak gini kan. Cin. Nah, cin ini kan satuan kan? Kilogram satuan. Atau juga kalian bisa ikeren kan. Nih, contohnya ikeren. Nah, ke ini juga kata satuan. Ke kata satuan untuk benda ya, benda, orang, kalian bisa pakai ini, misalnya ikeren. Ren kan artinya orang. I1 berarti ini artinya 1 orang. Nah, kalian bisa bilang liang keren gitu kan, liang keren. Nah, kalian nggak boleh bilang keren gitu, nggak boleh. Karena dia ada kata satuannya ini, namanya kata satuan ya. Ini, kata satuan. Kata satuan di Mandarin itu sangat banyak ya.
Jadi kalian jangan mentang-mentang nih kayak ke itu kata satuan benda, terus kalian semua benda kalian pakai ke, itu kurang tepat. Karena ada beberapa benda yang punya kata satuannya masing-masing gitu ya. Eee, ini kata satuannya terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi, kalian cukup perhatikan aja ada kalau kata satuan gini berarti kalian harus pakai liang, duanya ya, pakai yang liang. Oke. Nah ini ya yang tadi. Nah, kalau itu dipakai kalau menerangkan angka, nomor, dan urutan. Misalnya kalian mau sebutin nomor telepon kalian. Nah, misalnya kan nomor telepon kalian anggaplah ini kan, misalnya 0812 1234 misalnya kan, 5678 contoh. Iya, 5678. Nah, kalian ini kan ada duanya banyak nih, 2 nih. Nah, kalian harus sebutnya nggak boleh pakai liang, karena ini menunjukkan nomor ya, nomor HP, nomor apapun deh, nomor HP, nomor rumah, terus misalnya nomor plat mobil, plat kendaraan ya. Nah, itu kalian harus pakai karena menunjukkan nomor. Terus kalau menerangkan angka juga misalnya kalian mau menghitung matematika nih, misal kalian menghitung matematika, hitung angka, kalian juga harus ngomongnya nggak boleh bilang liang. Karena liang ini cukup untuk menunjukkan jumlah ya, jumlah dan biasanya dipakai sebelum kata satuan ya. Kayak tadi contohnya kan ikeren, contohnya misalnya liangkeren gitu, atau liangcin, nah itu kan ada kata satuannya, liangcin pingko gitu, liangcin misalnya sikwa, kan semangka tadi. Oke, terus ini juga untuk urutan misalnya kayak, juara 1, juara 2 kan, misalnya juara 2. Nah, kalau juara 2 tuh kan gini, 第二名. Nah, kalian harus pakai nih. 第二名 ini bacanya ini pinginnya gini ya. Nada, bentar. 第二名 nada 2. Nah, gini. 第二名 artinya juara 2. Nah, kalau misalnya kayak, urutan kan itu kan urutan kan, kayak misalnya juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Itu ada urutannya. Karena urutan yang ini nggak boleh nih kalian pakai liang, jadi kalian harus pakai Pokoknya kalian kalau misalnya nggak mau pusing, kalian inget aja yang liang nih. Pokoknya kalau liang kalian pakai untuk menentukan jumlah. Nah, biasanya juga digunakan untuk kata satuan ya. Terus gimana nih kalau misalnya mau sebut mata uang? Nah, loh, untuk mata uang misalnya kalian mau bilang, 200 ya, kan tadi udah dikasih tahu nih, kalau ratusan tuh pakai pai. Pai yang ini ya, pai nada 3. Nah, kalian bilang liang pai, hai shi pai? Ayo kalian bilang yang mana nih? Liang pai atau Liang pai? pai. Bedanya apa? Liang pai. Kenapa kamu pilih liang pai? Karena pai itu kata satuan. Nah, kalau di sini ini beda ya, ini kasus khusus ya gitu. Kalau di mata uang ini kalian boleh pakai dua-duanya. Kalian boleh bilang pai, kalian juga boleh bilang liang pai, dua-duanya boleh. Karena khusus untuk mata uang ya, kalau untuk mata uang kalian boleh pakai yang apapun gitu, yang mana juga boleh. Kayak misalnya tadi ya, pai atau liang pai. Nah, ini sama-sama artinya 200 dan itu boleh dipakai gitu ya. Terus, mungkin kalau misalnya kalian ke Chungpo, ada orang yang lebih sering bilang pai, ada orang yang lebih sering bilang liang pai. Nah, itu kembali ke budayanya mereka ya, tiap tempat gitu kan. Mereka kan, ada daerah masing-masing. Nah, Nanfang dan misalnya orang bagian selatan itu biasanya pakai apa, atau Peifang dan orang bagian utara itu biasanya pakai apa gitu. Nah, di Chungpo itu, perbedaannya di situ ya, ada orang yang hidup di daerah utara, ada orang yang hidup di daerah selatan. Nah, biasanya Nanfang itu selatan, Peifang itu utara. Nih, ya tulisnya gini ya. Nah, gini, Nanfang Ren. Nah, Nanfang Ren itu orang yang itu ya, orang yang hidup di daerah selatan, ada Peifang dan juga ini Peifang Ren. Nah, Peifang Ren itu orang yang hidup di utara gitu kan.
Kayak contohnya kalian kan tahu kan kalau ibu kota Chungguo itu kan Beijing. Nah, Beijing itu letaknya di mana? Di utara. Nah, terus ada juga kalian mungkin pernah dengar Shanghai kan? Shanghai pasti sering dong dengar Shanghai ya. Nah, kalau Shanghai itu ada di bagian selatan. Beda nih, orang Shanghai sama orang Beijing, kalau orang aslinya ya, orang penduduk asli Beijing sama Shanghai, mereka punya bukan kepribadian sih, budaya yang berbeda ya. Meskipun sama-sama Cungko, tapi budaya mereka ada banyak perbedaan juga di situ. Dari tata bahasanya juga, dari kebiasaannya mereka juga berbeda gitu. Mereka suka makan apapun juga beda gitu. Ya, jadi ini tergantung daerah masing-masing ya. Tapi kalau misalnya kalian bilang liangpai, kei, boleh. Bilang erpai, ya kei, juga boleh. Mau dimanapun tetap bisa diterima gitu. Oke, kira-kira kalau 2 apel gimana nih? Nah, kalau 2 apel itu berarti bilangnya gini. Nah, yang ke pingko kan tadi yang seperti yang sudah dibilang ya, kalau ke itu kan menunjukkan benda ya, artinya ya untuk kata satuan untuk benda gitu ya, yang umum-umum biasanya benda-benda umum yang nggak punya kata satuan khusus gitu. Jadi boleh bilang nih 2 buah apel, yang ke pingko gitu. Jangan ke pingko itu nggak boleh, tapi kalian harus bilang yang ke pingko. Oke. Terus kalau 2000 nih, 2000应该是可以 harusnya sih bisa ya. Cuman kalau Laos sendiri ya, dari pengalaman Laos selama di Chungguo, jarang orang bilang 2000. 2000 jarang, jarang banget. Biasanya pakai, 2000. Nah, 2000, kalau misalnya pakai biasanya untuk pai aja sih umumnya ya. Laos sering dengar masih ada banyak yang bilang pai, kalau Ercian itu jarang ya, jarang dengar ya. Kalau kalian mau main aman pakai liang aja. Pakai liang aja ya, jadi liang cian gitu, liang pai gitu. Jadi, biar kalian juga nggak bingung gitu. Karena Laos sendiri juga belum pernah dengar sih orang yang bilang Ercian ya, Ercian itu juga belum pernah dengar nih di sana langsung gitu ya. Kalau Nanfangren, Peifangren, nah kalau Nanfangren itu artinya ini ya, orang yang hidup di orang selatan lah, bahasa singkatnya ya, orang selatan. Kalau Peifangren itu orang utara. Jadi orang yang hidup di selatan dan orang yang hidup di daerah utara gitu. Kalau di Indonesia sebutnya kan dari Sabang sampai Merauke gitu kan, yang hidup di Sabang, yang hidup di Merauke, gitu, ujung ketemu ujung gitu. Nah kalau ini kan orang yang di selatan yang tinggal di bawah-bawah nih kan, kalau kalian lihat peta China itu kan beda kan, ada dibagi, ada yang atas, ada yang bawah gitu kan. Nah, yang selatan tuh Nanfang, yang utara tuh Peifang gitu. Jadi bedanya di situ ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada Ustaz, kalau sudah apa tuh orang-orang ini? Suaranya kurang jelas. Kamu ini aja kalau Kalau apa Ustaz? putus-putus, kamu boleh chat di kolom komen aja ya. Kalau untuk mobil satuannya beda lagi. Misalnya ini satuannya tuh bacanya liang ya. Sebentar. Misalnya mobil kan, 汽车. Nah, i liang. Nah, jadi kan ini i liang. Ci nada 4, che nada 1. Nah, gini. I liang ci che itu satu mobil. Nah, ini kan kayak ci che gitu kan. Kalau kendaraan biasanya kalian boleh pakai liang gitu. I liang ci che itu kan mobil. Atau kalian boleh bilang motor ya, motor che. Nah, kalau motor nih kayak gini. Nah, gini ya. Motor che.
harusnya nada ini ya. Mau nada 2, ini, ya pucingcu ya. Kalau nadanya pokoknya kalau harusnya sih motoche gitu, motoche, 3, 2, 1 harusnya, motoche. Ya, jadi motoche itu, motor ya, artinya motor. Jadi sama pakai liang aja, jadi iliang qiche, iliang motoche, itu untuk satuan kendaraan ya. Ini ada satuan khususnya gitu. Nah, motoche, nah 2, 1, 1 ya, motoche. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kira-kira? Kalau nggak ada, kita next ya. Ini latihan yang Ini sebentar. Oke, ini latihan yang tadi ya. Ini kamu mau nanya apa ya? Nanti tulis di kolom komen aja ya kalau mau tanya. Oke, nih latihan nih. Kira-kira coba kalian boleh tulis di kolom komen. Kira-kira untuk yang ini nomor 1 nih. Gimana tulisannya? Bukan tulisan sih, bacanya gimana deh. Kalian boleh pakai cantik. Boleh dah. Yang penting bener. Oke, coba nih. Siapa nih? Kalian boleh langsung ketik aja ya di kolom komen. Bisa udah chatnya. Kalau sudah bahasa Mandarin itu haole, haole juga boleh, haole udah sudah ya gitu, haole. Oke, ya udah ya. Ini kalian boleh coba jawab dulu nih. Pas aja, mungkin ada kalian yang beberapa lupa, coba nih langsung tulis di kolom komen ya. Kan, pas aja ya. Nih, kalian boleh lihat lagi ya di list yang tadi nih. Yang angka-angka. Nah, nih. Oke, tadi ada jawab 89块5毛5分. Nah, ini benar nih. Tian ya, Tian bener nih jawabannya nih. Kayak gini ya, teman-teman semua, jawaban Tian ini benar. 89块5毛5分5毛5分gitu ya, 5毛5分. Oke. Lanjut nih. Nah, berikutnya coba kalau yang ini yang nomor 2, ini gimana nih? Tadi kan udah sempat dibahas ya, 100 ya. Ratusan, angka ratusan tadi sempat dibahas nih. Kira-kira apa nih? Jawabannya 100,75 yuan. Bacanya gimana? Nggak mau sih. Susah, nggak tahu sih. Ya, ini jawabannya Helena bener ya. 100块7毛5分100块7毛5分. Nah, ini artinya 100,75 yuan ya. Kalau ketika kita bicara nih bacanya. Oke, berikutnya yang nomor 3 nih. Nah, ini lebih susah lagi nih. Kalau ini mungkin ada ini ya, kalau misalnya ada yang tahu jago sih berarti. Karena ini ada aturan khususnya lagi nih, karena dia pada penulisan I di tengah ya. Kira-kira ada yang bisa nggak nih? Nomor 3. Nah, belum ada yang bener ya, kira ini masih belum ada yang bener ini. Yang Paishupa. Nah, nih. Mutiara. Ini ya, bukan hampir bener nih Mutiara dan ini ya, Mutiara dan Revi ini hampir benar ya. Tapi masih salah, hampir benar.
Boleh coba langsung. Nah, ini. Akhirnya ada yang ketemu jawabannya. Ya, yang namanya Tasya bener ya. Ini kalian bisa lihat jawabannya Tasya ya. Jadi 218块6毛. Nah, kenapa kita tambahin i di sini? Karena dia ada ini ya, huruf 1 di tengahnya nih. Pokoknya tiap kalian kalau misalnya dalam angka ratusan, ribuan, ya, dalam Mandarin itu kalian harus sebut i dia. Jadi nggak boleh kalian langsung bilang 218, nggak boleh. Jadi kalian harus bilang 218块6毛. Nah, jawabannya Tasya ini udah bener ya. Jadi kalian harus tambahkan i. Ini berlaku untuk semua ratusan ya, semua ratusan, ribuan ke atas ya, ratusan, ribuan, ratus ribu juga. I ini harus disebut. Gitu. Oke, ini juga aturan khusus ya. Oke, berikutnya nih. Yang nomor 4 ini lebih mudah ya. Yang ini nih, nomor 4 nih. Yang nomor 4 nih, coba boleh dicoba nggak nih?块 9毛, ya 9毛. Nah, ya benar ini ya. 块9毛. Oke. Udah benar ya. Kalian udah mulai bisa nih ya. Oke, lanjut nih. Kalau yang nomor 5 nih, gimana nih nomor 5? Pisau cientan ya, lebih mudah. Sangat mudah malah, nggak ada komanya. Ya benar ya, kalian semua udah pinter-pinter. Ya, jawabannya 52 块. 52 块ya. Nah, ini nih. Yang terakhir nih. Ayo, tadi udah dijelasin nih yang nomor 3, aturannya sama nih. Oke, yang namanya Bonita ini udah bener, tapi pinginnya salah ya. Pinginnya bukan pai, tapi pai ya. Bukan pai, nggak pakai p, tapi pakai b ya. Jadi i pai, 10块6ini ya, 6毛3分. Nah, bener ya nih jawabannya Helena bener, jawabannya Shiva juga Shiva salah ya. Jawabannya Helena bener, Tian juga bener, Tasya bener ya. Jadi jawabannya gitu. Tapi yang Tian ini Hanse-nya salah ya. Ini pai putih nih, bukan pai ratusan. Nah, ini jadi pai putih nih, Hanse-nya salah ya. Jadi dia ada garis di atasnya nih. Jadi Hanse yang bener itu kalian boleh lihat jawabannya Helena sama jawabannya Tasya ya. Itu Hanse-nya udah tepat. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, ini nih, kita sekarang main jual beli dulu nih. Ayo, hayo, 10 分钟, masih ada 10 menit lagi nih. Kita masih bisa main-main. Pertama nih, misalnya kalian catat ya soal Laoshi nih. Misalnya Laoshi ingin beli 1 kilo 1 kilo stroberi ya. Yang saya tulis di kolom komen. Saya ingin 1 kilo stroberi. Terus setengah kilo apel. Hayo, masih ada misalnya 4 kilo nanas. Totalnya berapa? Kalian sebut dalam Mandarin ya. Totalnya berapa jadinya nih? Gak ada gambarnya langsung. Ini udah tulis ya soalnya di kolom komen. Jadi 1 kilogram stroberi, setengah kilogram apel, 4 kilogram nanas. Mungkin kurang rapih soalnya. Kirim lagi. Jadi gitu ya. Nah, ini. Nah, kayak gini ya nih, biar rapih nih. Harganya dalam jin ya, semuanya. Ini harganya dalam jin. Jangan salah nih, harganya dalam jin ya semuanya. 1 jin, ini semua 1 jin. 1 jin. 1 kilo stroberi. Apa ada yang udah jawab? 24 nih, 24. Coba ya. Ayo, yang lain ada jawaban lain nggak? Oke, ada jawaban lain nih.
Ada yang bilang 38 kuai, ada yang bilang 48 kuai ya. Jangan lupa ya, ini dalam satu cin ya, satu cin semuanya. Jangan salah. Oh, ada yang jawab 25. 25 cin, ini salah ya. Bukan 25 cin ya, ini kilonya jadinya nih. Harganya. Ada yang 38, ada yang 25 kuai. Yaudah, kita bahas ya sama-sama ya. Jadi, tadi kan soalnya ini ya, 1 kilo stroberi. 1 kilo stroberi kan Haomei kali 2. Jadinya 1 kilo berarti 18 kuai ya. 18 kuai. Tambah terus setengah kilogram apel. Berarti 10 kuai. Di sini ya. 10 kuai. Nah, terus tambah 4 kilogram nanas. Berarti 10 kuai. Jadi totalnya 28 kuai ya. Ini atau tulisannya 28 kuai. Nah, tadi ada tuh siapa tuh yang jawabnya? 28 kuai, ada nggak? Siapa yang jawab 28 kuai? Benar tuh jawabannya tuh. Ayo, di sini semuanya nih. 66 pa, bukan 48, bukan ya. Belum ada yang benar nih jawabannya nih. Jadi jawabannya 28 kuai ya. Kan 1 cin caomei. 1 cin caomei kan 9 kuai. 9 kuai kan? Iya. Oh ya, 38. Maaf, salah ya. Jadinya 38 ya. 38 ya. Jadi tadi jawab 38 bener ya. Aduh, rasanya jadi error nih. Jadi pusing nih. Bener ya. Jadi jawabannya 38. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Iya, nanasnya tadi ini ya 4 kilogram ya. Oke, lanjut sekarang. Laoshi mau 2 kilogram anggur. 2 kilogram anggur, terus misal ini ya, 1 0, kilogram deh, 0, kg ya, jadi setengah kilogram jeruk, tambah apa lagi ya, tambah setengah kilo lemon. Nah, ayo coba nih totalnya berapa nih? Maksud juga itu nih, jangan sampai salah lagi. Totalnya berapa harganya? Dalam bahasa Mandarin ya tulisnya, jangan lupa. Udah ini ya. Udah ada jawabannya nih semuanya nih. 2 kilo anggur nih. Ayo berapa nih coba? 2 kilo anggur terus 60 kuai. Ada yang bilang 60 kuai 4毛5分. Ayo coba jawabannya, coba dihitung lagi. Oke, jadi coba ya udah kita bahas satu-satu deh sekarang. Pertama kan tadi soalnya 2 kilo 2 kilo anggur. Nah, 2 kilo anggur berarti ini ya, karena kan ini satuannya dalam cin ya, jadi 12,5 terus kalian kali 4 berarti. Ya, kalian kali 4 nih. Nah, jadinya kan 50 kuai kan, 50 kuai, 50 kuai. Terus diminta setengah kilogram jeruk, berarti langsung aja kan.
60块2毛ya, 60块2毛. Nah, terus habis itu ini ada juga setengah kilo lemon ya, berarti 40块2毛5分. Jadi totalnya 60块4毛5分. Siapa tuh jawabannya benar tuh tadi? 60块4毛5分. Yang jawabnya 35 salah ya, yang jawab 35 错. Salah, jadi yang benar jawabannya 60块4毛5分. Kalian jawab 30 itu kalian hitungnya masih 1 kilo ya. Kalian masih hitung ini 25 ya. Kalian ini hitung putaunya 25, anggurnya 25. Salah ya. Karena kan yang diminta kalau 25 itu jadi cuma 1 kilo dong belinya. Karena kan ini hitungannya 500 gram. Nah, bener kan? Hitungnya sekilo. Ini kita hitungnya 500 gram ya. Oke, hayo Liang Funcung, masih ada 2 menit. Kita sekali lagi deh, soal terakhir nih ya. Soal terakhir. Misalnya Marsha mau beli coba nih, Marsha beli 1 kilo 1 kilo peach, buah peach ya, kalian tahu kan? 1 kilo buah peach, terus beli 10 udah tadi siang cow berarti ya. Sekarang 1 kilo, jangan deh, setengah kilo pisang. Setengah kilo pisang, kalian udah boleh bisa hitung ya. Sama yang terakhir 1 kilo pomegranate ya. Buah delima. Buah delima. Nah, nih. Coba kalian hitung, nggak usah juga hitung ya. Nggak usah pakai kalkulator nih. Kalau hitung lama soalnya. Kita hitung ya. Kilo peach berarti nah, ayo coba jawab. Terus Lause gak ada gambarnya. kenapa? Gak ada gambarnya Lause. Kalian semua kelihatan nggak ini gambarnya? Coba kamu keluar meeting terus kamu masuk lagi deh. Ya, pada kelihatan soalnya. Coba ya. Coba yang nggak kelihatan nanti boleh keluar dulu terus masuk meeting lagi ya. Oke, 1 pitch. Ada 5. Kita hitung lagi. Kalau nggak dibacain deh. Jadi peach ini harga aslinya 14,75 kuai per cin. Terus kalau pisang itu 6,25 kuai per cin. Kalau D5 itu 18,75 kuai per cin ya jadinya. Oke, tadi ini 18,75 D5 tambah. Nah, oke. Oke, Alasa kasih tahu jawabannya ya. Ini coba Alasa masih ngitung nih. 5 tambah. Nah, oke. Jawabannya 73,25 kuai ya. Jadi 73, bentar, bukan di sini. Di sini. 73 kuai 2毛5分. Nah, ini ya, 73 kuai 2毛5分. Iya, ini udah pada bisa ya semuanya. 73 kuai 2毛5分. Yang 65 kuai ini masih salah ya. 65 kuai, terusnya 73 kuai 2毛5分. Oke, ya.
Yang 56 juga salah. Ya, sisanya benar ya. Jadi jawaban yang benar itu ya. 73块2毛5分. Oke. Ya udah. Kalau gitu kelas hari ini sampai sini dulu ya. Udah selesai deh. Yeay. Kalian udah belajar tentang buah-buah ya. Jadi nanti nggak cuma buah doang. Kalian nanti bisa kalau nanya harga barang ya, kalian bisa jawabnya gitu. Kalian bisa kasih taunya berapa. Kalian juga bisa dengar orangnya ngomong apa. Oke? Kalau gitu langsung mau bilang thank you semuanya yang udah datang ya. Kelasnya 结束了, kelasnya selesai. Yeay. Kalau gitu aku kembalikan ke Kak Diana ya, Kak.好的，谢谢九森老师。所以今天呢，我们不仅学到一些数字啊，还有这些水果的名字，我们今天也学到了一些知识，就像我们用斤啊，还有一些大写的数字。Nah, jadi hari ini kita bukan cuma belajar tentang angka aja ataupun cuma buah-buahan aja dalam bahasa Mandarin, tapi teman-teman juga udah bisa belajar tentang misalnya nih measurement, 量测 yang dipakai di Chongguo lah, 还有 juga ada belajar tentang 大写。Nah, 接下来呢, kita bakal ke kita bakal ke next segmennya. Ini juga nggak kalah seru nih, kita bakal ada Kak Stefani lagi yang bakal sharing-sharing tentang oke, Kak Stefani bakal Kalimannya nggak bisa dibuka, Lause. I see. Mungkin Arsen ini mungkin device-nya ada masalah mungkin ya. Mungkin Arsen bisa dengar suaranya aja dulu kali. Bisa. Oke, nah kalau先听吧ya, mungkin dari dengar dulu nih. Nanti Arsen bisa lihat recordingnya lagi ya. Oke, nah 接下来呢 kita bakal sharing bareng sama Kak Stefani. Mungkin Kak Stefani boleh langsung share screen aja, waktu yang tepat kita persilahkan. Thank you Kak Diana. Halo guys, halo teman-teman, balik lagi nih aku yang bakal bawain materi Special Corner hari ini. Dan hari ini aku akan sharing sedikit tentang fakta-fakta di Taiwan gitu. Jadi karena aku saat ini sedang berkuliah gitu di Taiwan, jadi pengen sharing sedikit nih tentang fakta-fakta di Taiwan nih, apa sih kebiasaan-kebiasaan di Taiwan yang unik gitu, yang kayaknya nggak ditemuin di Indonesia gitu. Oke, jadi kita langsung aja ke fakta yang pertama. Nah, di Taiwan itu, kita tuh harus membuang sampah berdasarkan jenisnya gitu. Jadi nggak seperti Indonesia ya, biasanya kan kalau kita di rumah, kita masukin satu tong sampah, diikat, ditaruh gitu kan, di luar pagar rumah gitu kan. Nah, kalau di Taiwan, kita nggak bisa sembarangan nih. Ini juga salah satu culture shock aku di sini pas aku datang gitu. Jadi kita di Taiwan tuh umumnya dibagi menjadi 3 jenis sampah, yaitu sampah umum, sampah daur ulang, dan sampah dapur gitu. Nah, untuk sampah umum, kita ngomongnya biasa ipan lese gitu. Oh ya, nanti aku bakal jelasin kenapa aku ngomongnya lese, bukan laci gitu. Jadi, ada sampah umum atau ipan lese, terus ada sampah daur ulang atau di sini nggak ada gambarnya, tapi biasanya ngomongnya huisou, sama sampah dapur atau sampah sampah dapur, sampah basah gitu, disebutnya cui gitu. Nah, jadi kalau ipan lese itu sampah umum gitu, jadi kayak tisu lah, terus mungkin barang-barang nggak bisa daur ulang dimasukin ke sini gitu. Nah, kalau sampah daur ulang kayak botol plastik, kertas, semua yang bisa daur ulang masuk ke sampah daur ulang. Sedangkan sampah dapur yaitu sampah dapur. Nah, sampah dapurnya dibagi menjadi 2. Itu sampah dapur yang makanannya udah matang sama belum matang gitu. Jadi mereka ada pisahin ini juga gitu. Nah, tapi kok beda sih sama yang gambar? Nah, di gambar itu biasanya di Taiwan itu tergantung tempatnya gitu. Nanti di akhir tempat pembuangannya ada orang yang bertugas untuk misahin lagi gitu. Tapi kalau mungkin kayak di Universitas aku, paling dipisahinnya cuma seperti 3 ini. Paling tambah 1 untuk sampah makanan gitu. Soalnya kan biasa kita habis makan di kelas, mungkin masih ada sisa tuh, makanya harus dibuang ke tong sampah khusus untuk sisa makanan gitu. Dan biasa umumnya di sekolah sih cuma ada 3 pembagian seperti ini gitu. Oke, next. Nah, selain kita harus bagi sampahnya nih menurut jenisnya, kita juga harus buang sampahnya langsung ke truk sampahnya.
maksudnya apa sih langsung ke truk sampahnya? Iya, jadi orang-orang Taiwan tuh juga truk sampah di Taiwan itu ada jam-jam tertentunya datangnya, mungkin pagi sekali dan malam sekali gitu. Dan mereka tuh ada 2 jenis truk, truk kuning dan truk putih. Nah, jadi tuh setiap pagi atau setiap malam nanti orang-orang di Taiwan ini bakal nunggu di samping jalan untuk nungguin truk sampah gitu. Dan setelah itu mereka harus juga buangnya sesuai pembagian jenisnya. Nah, kalau di truk kuning ini untuk ipan lese atau kita juga biasa sebutnya sampah umum. Nah, di sampah umum ini juga dia ada kasih tong gini. Tong ini juga bedain antara sampah yang udah sampah makanan yang udah yang matang dan yang tidak matang gitu. Jadi kita harus bagi di sini. Nah, untuk yang truk putih ini adalah truk untuk kita buang barang-barang yang bisa di recycle atau didaur ulang gitu. Nah, kenapa sih yang uniknya lagi nih truk sampah Taiwan tuh ada lagunya gitu. Jadi kalau mungkin di Indonesia mungkin tukang es krim yang biasanya ada lagunya, nah ini truk sampah di Taiwan tuh ada lagunya gitu. Ini adalah usaha pemerintah Taiwan biar masyarakatnya tuh nggak lupa nih. Mungkin hari ini mungkin lagi banyak pikiran, banyak kerjaan gitu ya. Terus tiba-tiba dengar suara ini, oh truk sampah udah lewat, jadi mereka bisa cepet-cepet turun untuk buang sampah ke truknya gitu. Nah, aku bakal kasih nanti mungkin di akhir aku akan kasih videonya nih kayak apa sih orang Taiwan nunggu di pinggir jalan gitu ya. Nah, aku bakal bahas dulu nih kayak kenapa sih aku ngomongnya lese gitu. Karena di Taiwan umumnya kita ngomong lese, pengucapannya ada lese, sedangkan di China kita ngomongnya laci gitu. Jadi sebenarnya tulisannya sama nih, tradisional ataupun simplified-nya sama, cuman bedanya adalah cara penyebutannya aja. Kalau di China biasa mereka lebih familiarnya dengan laci, kalau di Taiwan mereka lebih familiarnya lese gitu. Jadi kalian jangan bingung nih kalau ke Taiwan tapi mereka ngomongnya lese, lese, lese itu apa? Nah, lese itu sama kayak laci atau sampah gitu. Oke, next. Nah, fakta yang 3 juga nih Taiwan adalah kita harus membereskan sendiri peralatan makan kita. Sebenarnya ini nggak ada di semua restoran sih, cuman sebagian restoran di Taiwan yang kita harus membereskan sendiri peralatan makan. Tapi kalau misalnya restoran-restoran di mall gitu yang dia punya kayak toko-toko sendiri itu nggak perlu. Tapi kalau restoran-restoran kayak fast food kayak McD, Burger King, KFC, terus juga kalau misalnya di sekolah nih kita di kantin makan, nah kita juga nggak bisa ninggalin piringnya atau tempat makannya di meja, kita harus bawa ke tempat kayak udah disiapin kayak tong sampah gitu, dan juga baskom untuk ditaruh nih piring-piringnya taruh di mana gitu. Nah ini aku kasih contoh kalau kita pergi makan di McD. Nah kalau makan di McD dia kayak gini nih, jadi kayak ini kan kalian bisa lihat di foto yang kanan ini, jadi tuh di sini dia ada poster gitu. Oh pertama kita harus membersihkan dulu, Nah membersihkan gimana nih? Misalnya ada makanan sisa kita buang di leftover ini dicui. Nah terus kalau minuman nggak bisa dicui karena kan liquid kan ya, jadi kita buang di sini. Dia udah sediain tempatnya sendiri nih. Nah terus fun tuh gimana sih, kayak kan kita kalau makan McD ada plastik lah, ada kertas lah nih, ada tisu lah, ada kertas yang tatakannya lah di nampan biasa. Nah kita harus bagi gitu. Nah di sini kalian bisa lihat di samping dia bagi gitu. Ini buat gelasnya, buang gelasnya, ini buang tutup gelasnya yang dari plastik, dan ini kalau alat makan kayak sendok, garpu, plastik dibuang ke sini. Jadi mereka benar-benar bagi gitu. Nah, untuk kayak tisu dan kertas tatakan yang di nampan ini biasa tisunya bakal dibuang ke ikan lese atau sampah umum karena kan nggak bisa didaur ulang. Sedangkan kalau kertasnya sendiri di sebelah sini dia juga ada tempat untuk buang kertasnya gitu. Jadi di Taiwan tuh benar-benar dibagi gitu sampahnya gitu. Karena kalau pemberitahuan juga bilang gitu, kalau misalnya kalian buang sampahnya nggak benar nih, nanti kalian bisa juga kena denda gitu, dan dendanya lumayan di Taiwan gitu. Jadi ya sebisa mungkin buang sampah sesuai dengan jenisnya gitu. Ini juga culture shock buat aku waktu itu, kayak aduh males banget nih abis makan, biasa tinggal-tinggal, tapi ini aku harus buang satu-satu terus dipisahin gitu. Oke, next, nah ini juga mungkin kalau kalian lihat nih plat kendaraan
di Indonesia kalau platnya yang warna merah itu menunjukkan oh itu tuh mobil mungkin pejabat dinas, pejabat tinggi atau kendaraan dinas gitu ya, yang pakai plat warna merah gitu. Tapi di Taiwan tuh beda. Di Taiwan itu plat warna merah itu dipakai untuk kendaraan umum seperti taksi, terus juga Uber gitu. Jadi Uber di sini walaupun mereka pakai mobil pribadi, tapi plat nomor mereka tetap merah gitu karena termasuk kendaraan umum gitu. Nah oke nih, aku bakal kasih lagi nih contoh kata perbedaan nih Taiwan sama China, cara pengucapannya nih. Nah, untuk taksi di Taiwan kita ngomongnya 出租车 ji cheng che gitu. Di Taiwan kita ngomongnya ji cheng che. Nah, ini 继 tulisan 承 simplified-nya dan ini tulis yang di sebelah kanan ini tulisan tradisionalnya teman-teman. Jadi berbeda di bagian tulisan ci dan ce-nya, bedanya di situ. Nah, tapi kalau di China, kita nggak ngomong ci, cheng, ce. Kalau mau panggil taksi kita ngomongnya chu, chu, ce, gitu. Jadi teman-teman jangan bingung lagi ya, kalau misalnya ada yang ngomong ke teman-teman, chu, ce, atau ci, cheng, ce, kayak kalian tuh bingung, nah, yang taksi yang mana? Nah, dua-duanya itu sama, cuman kebiasaannya aja yang beda, cara pengucapan kata taksi ini aja yang beda gitu. Sebenarnya dua-duanya artinya sama, yaitu taksi gitu. Oke, next. Oke, pasar malam nih. Jadi hampir semua kota di Taiwan punya pasar malam gitu. Pasar malam kita sebutnya yeshi. Yeshi, nih yang sebelah sini, sebelah kanan atas. Nah, ini tulisannya juga sama, tradisional maupun simplified, tulisannya sama. Nah, ini aku bakal perkenalin nih 4 night market nih yang umum-umum aja, biar kalian ini kalau main ke Taiwan bisa pergi. Nah, kalau di Taipei atau di kota Taipei, yang terkenal adalah Shilin Night Market atau Shilin Yeshi. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, terus juga selain itu juga ada satu lagi di Taipei, namanya Raohejie Yeshi gitu. Nah, terus di Taichung, atau Taichung, kota Taichung, untuk saat ini aku lagi kuliah di kota Taichung gitu. Jadi di Taichung tuh yang Yeshi atau night market yang paling terkenal adalah Fengjia Yeshi atau Fengjia Night Market. Nah, yang terakhir di kota Tainan itu ada pasar malam terbesar di kota itu dinamakan Huayan Yeshi. Nah, Huayan kalian bisa lihat nih tulisannya, ini kan artinya kebun gitu. Nah, ini tulisan tradisionalnya di atas, di bawahnya adalah tulisan simplified gitu. Jadi simplified dan tradisional sebenarnya beda-beda dikit gitu. Cuma tradisional tulisannya agak lebih ribet aja gitu. Nah, nama-nama Yeshi ini biasa diambil dari nama daerah tempat itu atau juga bisa nama universitas yang ada dekat daerah itu. Kayak misalnya Fengjia Yeshi atau Fengjia Night Market ini di dekat sini tuh di seberangnya aja, pas benar-benar di seberangnya itu ada Fengjia University atau Universitas Fengjia, makanya night marketnya dinamakan Fengjia Yeshi itu. Jadi biasa nama night market banyak diambil di nama-nama daerah dan juga nama-nama universitas gitu. Oke. Next, nah di Yeshi biasa kita bisa ketemu beberapa makanan ini gitu. Yang paling unik sih, aku kasih 2 aja ya. Paling unik itu adalah chow tofu atau tahu bau gitu. Jadi di Taiwan terkenal banget tahu bau ini. Jadi tahu yang difermentasikan, terus setelah itu mereka antara digoreng atau nggak direbus. Kalau di foto kalian bisa lihat di kiri itu yang digoreng, yang di kanan itu direbus. Nah yang kiri itu biasa kalau chow tofu atau tahu bau yang digoreng itu biasanya dipakein kayak semacam asinan kol gitu. Jadi ada kol di sampingnya untuk biar gak enak gitu. Dan kalau yang kanan ini adalah yang dikasih kuah gitu, yang direbus. Nah, yang kedua adalah hwaseng juanping atau es krim kacang gulung gitu. Jadi unik di sini karena cara buat es krimnya adalah dia pakai kulit lumpia, terus dia taruh kayak kacang yang udah dihancurin gitu. Terus ditaruh 2 es krim, rasa 2 yang berbeda, baru ditaruh daun ketumbar gitu. Terus digulung, nah terus dimakannya kayak gini nih gitu. Mungkin kalian pikir aneh kali ya, es krim campur kacang, campur daun ketumbar. Tapi kalau teman-teman nanti punya kesempatan ke Taiwan dan nyobain, ini enak. Kalian harus coba sih ini.
karena rasanya unik gitu, tapi juga nggak aneh gitu. Nah, yang terakhir adalah Cuncu Naicha. Pasti kalian udah familiar nih, milk tea, bubble milk tea gitu di Indonesia. Nah, apa sih yang bedanya Cuncu Naicha di Indo sama Taiwan? Kalau di Taiwan tuh harganya murah-murah gitu. Jadi kalian bahkan bisa dapetin bubble milk tea cuman dalam harga 15.000 aja, mulai dari 15.000 aja. Tapi kalau di Indonesia kan kita kayaknya minimal 25.000 ke atas gitu ya. Jadi kayak di Taiwan tuh banyak banget toko minuman atau kita sebutnya Intelpien. Nah, jadi tuh di sepanjang jalan banyak toko minuman nih jual-jual minuman, tapi nggak cuman milk tea, jadi banyak variasi juga gitu. Oke. Next, yang terakhir nih, fakta orang Taiwannya nih. Jadi orang seperti pertama kan aku ajarin kalian pinyin kan. Nah, tapi orang Taiwan tuh nggak bisa baca pinyin gitu. Mereka pakainya cuin. Nah, cuin itu apa sih? Nah, cuin itu sama kayak pinyin, cuman cuin itu nggak dalam alfabet gitu, dia dalam karakter-karakter Mandarin gitu, kayak gini nih yang di foto sebelah kiri nih. Nah tapi sebenarnya sama aja gitu, Cuin cuma dalam bentuk karakter Mandarin, Pinyin dalam alfabet gitu. Nah kita bisa lihat nih kalau di sini bentuk yang ini yang kita kemarin belajar B itu P, yang ini P gitu, jadi sama aja nih. Kalau kalian bisa lihat nih keyboard di HP orang Taiwan kayak gini nih sebelah kanan gitu, jadi kayak ini huruf pinyin yang B, tapi bentuknya karakter Mandarin, ini yang P, tapi karakter Mandarin gitu, bukan dari alfabet gitu. Nah, orang Taiwan di sini nggak bisa baca pinyin, ketik juga nggak bisa ketik pakai pinyin atau ketik pakai alfabet biasanya kan. Kalau kita nih orang-orang Indonesia yang mungkin udah pernah belajar Mandarin, kita bakal ketik Mandarinnya pakai pinyin gitu, pakai alfabet. Tapi kalau mereka langsung pakai tuin atau bentuknya seperti ini di keyboard mereka. Jadi agak pusing ya teman-teman. Aku juga tetap gak bisa nih kalau misalnya harus ketik pakai cuin gitu. Jadi aku lebih familiar pakai pinyin gitu. Oke, segitu aja special corner-nya, dan ini untuk penutupnya aku kasih lihat nih. Ini xie dalam bahasa Mandarin xie atau terima kasih. Nah, ini di bentuk simplified-nya gitu. Sedangkan yang di bawah sini adalah bentuk tradisionalnya gitu. Jadi sebenarnya sama aja kan, cuman kayak beda depannya gitu. Jadi emang sebenarnya simplified dan tradisional tuh hampir sama gitu. Banyak kata yang sama, tapi juga banyak kata yang beda. Tapi bedanya pun beda dikit aja gitu. Dan emang di tulisan tradisional emang lebih ribet gitu, lebih banyak guratannya gitu, goresannya gitu. Oke. Mungkin untuk penutupnya nih terakhir ya, udah lewat 5 menit tapi aku minta waktunya mungkin 2 menit aja teman-teman untuk kasih lihat ke kalian nih mobil truk sampah di Taiwan. Sebentar ya teman-teman. Yang tadi aku bilang kalau misalnya truk sampahnya. Nah, nih teman-teman di sini bisa lihat. Jadi orang-orang Taiwan ini udah tunggu di pinggir jalan untuk tunggu truk sampahnya gitu, dan kedengeran ya teman-teman ada lagunya gitu. Jadi truk sampahnya itu punya lagunya biar mengingatkan orang-orang Taiwan nih, oh udah waktunya buang sampah nih. Dan di sini juga ada bapak yang membantu untuk pembuangan sampahnya. Jadi mungkin bagi orang-orang yang bingung untuk buang sampahnya buang kemana, dia bisa bantu arahkan gitu. Tapi mungkin untuk di sini di video ini nggak ada truk, karena aku bilang ada truk warna kuning dan putih mungkin, tapi di sini di videonya nggak ada truk warna putihnya gitu. Tapi ini aku cuma mau kasih lihat sekilas tentang truk sampah di Taiwan gitu. Oke, segitu aja teman-teman untuk special corner hari ini. Dan thank you juga udah dengerin, walaupun kita ini ya lewat 5 menit nih, harusnya kita sampai 8.30 aja ya, tapi ini sampai 8.35 gitu ya. Oke, segitu aja yang bisa aku sharing untuk tentang Taiwan. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin nanti di next pertemuan bisa tanya-tanya lagi ke aku gitu. Oke, thank you. Aku balikin ke Kak Diana lagi ya. Thank you. Seru banget nih sharing dari Kak Stefani ya. Tapi mungkin sebelum kita tutup kelasnya nih Kak, ada 2 pertanyaan nih di kolom chat. Yang pertama dari Rido. Lalu mau tanya gimana sih cara membedakan makanan non halal dan juga halal di sana? Nah, kalau di sini sebenarnya
ada beberapa restoran yang mereka ada taruh gitu, tulis ada makanan halal. Mungkin yang restoran-restoran yang sering dikunjungi orang Indonesia, biasanya mereka tulis nih, ini halal atau non halal gitu. Tapi kalau misalnya di restoran-restoran yang jarang dikunjungi orang Indonesia, biasanya kamu tetap harus memperhatikan dari tulisannya. Oh, ini makanannya ada mengandung yang non halal nggak nih? Kalian harus mungkin tanya apakah itu mengandung yang mungkin mengandung makanan yang non halal atau tidak gitu. Karena emang di Indonesia, di Taiwan masih jarang gitu untuk pengaturan halal dan non halal gitu. Tapi sebenarnya udah banyak banget orang Indonesia yang di Taiwan. Jadi sebenarnya masyarakat Taiwan udah mulai mengerti gitu. Oh, ada beberapa orang Indonesia juga yang makannya harus halal gitu. Ada jenis-jenis makanan yang halal bagi orang Indonesia gitu. Jadi memang dari kita sendiri kita juga harus cek di menunya gitu, oh ini ada mengandung makanan tidak halal gak ya? Kalau mungkin nggak ngerti bisa tanya ke tokonya langsung gitu. Oke, nah yang kedua ya, aku baca juga nih di komen katanya chow tofu bener-bener nggak enak di baunya ya. Nah, sebenarnya nih pertama kali aku ke Taiwan, aku nggak suka nih chow tofu karena bener-bener bukan bau sih, kayak ada bau unik gitu yang kita nggak biasa di Indonesia, nggak pernah sama sekali kita cium bau ini gitu. Karena kan tahunya difermentasikan gitu ya. Nah, awal aku makan tuh rasanya kayak tahu goreng biasa. Kalau aku makan goreng nih, kayak tahu goreng biasa. Kalau yang rebus juga tahu rebus biasa. Cuman ada bau yang khas aja gitu dan ada rasa sedikit rasa pahit dikit gitu. Nah, tapi mungkin karena aku udah terbiasa ya di Taiwan, jadi lama-lama pas aku makan, kok enak ya gitu. Jadi sebenarnya preference orang sih, pilihan orang. Jadi banyak juga teman-teman aku di sini orang teman-teman di Indonesia yang masih nggak suka chow tofu sampai sekarang. Tapi bagi aku sekarang chow tofu tuh bukan bau gitu, tapi wangi bagi aku gitu. Jadi mungkin kalau kalian ada kesempatan boleh nih coba chow tofu karena balik lagi ke orangnya gitu. Karena awalnya juga aku nggak suka, tapi lama-lama oh kayaknya jadinya enak gitu. Jadinya bukan bau tapi wangi gitu. I see, berarti kayak ibaratnya orang Indonesia tuh suka makan jengkol, suka makan petai yang Iya. bau. Tapi mungkin teman-teman yang suka makan petai dan jengkol pasti kayak suka deh sama chow tofu karena baunya unik aja. Kalau mungkin petai dan jengkol kita kasih orang Taiwan mungkin mereka juga baunya nggak enak banget nih misalnya gitu. Tapi itu ya tergantung kalian lagi sih, kayak kebiasaan aja. Setelah kebiasaan makan pasti rasanya enak gitu. Oke oke. Nah, thank you untuk Kak Stefani untuk jawabannya. 所以今天我们学到很多知识ya. Terima kasih juga untuk Kak Jocelyn yang udah ngajarin kita bahasa Mandarin tentang angka, tentang buah, dan juga Kak Stefani yang udah sharing-sharing tentang kehidupannya di Taiwan. Nah, kalau gitu kelas kita udah berakhir sampai di sini. Nah, teman-teman bisa isi link absen yang udah aku kirim di kolom chat. Dan juga kalau misalnya teman-teman mungkin ada pertanyaan apapun juga bisa tanya bisa di-keep untuk di next meeting di hari Minggu berikutnya, ataupun juga bisa nanya di Telegram ya. Nanti kita mungkin kalau misalnya ada waktu, kita bisa membantu menjawabnya. Oke, sesi Tacia. Thank you semuanya. Bye-bye. See you on Sunday. Bye. 谢谢老师。老师，谢谢老师。再见，拜拜。再见。再见。老师。